Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak Maths Grade 2. Nah, pagi ini kita akan mempelajari mengenai hal-hal yang membatalkan sholat, membiasakan sholat fardu, sunnah dalam sholat, dan hikmah sholat fardu. Nah, pertama di sini ada hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, hal-hal yang disebut ini jika dilakukan maka sholat kita akan batal. Yang pertama adalah sengaja meninggalkan salah satu rukun sholat, contohnya tidak membaca surat Al-Fatihah. Nah, kemudian meninggalkan salah satu syarat sholat, contohnya berhadas dan terkena najis. Kemudian sengaja berbicara, nah itu tidak boleh ya. Banyak bergerak juga, mengubah niat, melakukan sesuatu yang mestinya tidak dilakukan, keluar sesuatu dari kubul atau dubur, contohnya keluar angin gitu ya. Nah, kemudian hilangnya kesadaran karena tertidur ya. Kemudian makan dan minum. Nah, hal-hal itu jika dilakukan maka sholat kita akan batal. Kemudian membiasakan sholat fardu. Nah, dari kecil anak-anak Miss itu harus diajarkan untuk sholat fardu, harus dibiasakan agar kelak jika sudah besar akan terbiasa. Oke, anak-anak Miss. Nah, usia 7 tahun itu usia kalian saat ini. Jika kalian anak-anak Miss tidak mau mengerjakan sholat, maka orang tua kalian, ibunda atau ayahanda kalian boleh menghukum ya, agar kalian terbiasa melakukan sholat. Nah, kemudian di sini ada sunnah dalam sholat. Nah, sunnah dalam sholat ini ada dua ya, ada sunnah abad dan sunnah hayat. Oke. Nah, sunnah sholat ini semua aktivitas yang dilakukan pada saat sholat. Nah, jika kalian tinggalkan dengan sengaja maka dapat membatalkan sholat, dan jika tertinggal tidak sengaja maka tidak membatalkan sholat, akan tetapi cukup digantikan dengan sujud syahwi. Nah, ini ada sunnah abad. Sunnah abad ini adalah jika terlupa melakukannya kita harus mengganti dengan sujud syahwi. Sedangkan sunnah hayat, nah jika terlupa melakukan atau sengaja tidak melakukannya, kita tidak perlu melakukan sujud syahwi. Apa sih sujud syahwi itu, Miss? Nah, sujud syahwi itu adalah sujud 2 kali sebelum salam. Nah, di sini Miss jelaskan dulu ya. Nah, sunnah-sunnah abad itu terdiri atas duduk tasyahud awal, membaca tasyahud awal, membaca kunut dalam sholat subuh. Nah, membaca kunut ini hanya beberapa ulama ya anak ya. Kemudian membaca sholawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah membaca tasyahud awal, membaca sholawat untuk keluarga Nabi Muhammad kita Shallallahu Alaihi Wasallam setelah membaca tasyahud akhir. Kemudian berdiri ketika kunut. Nah, kunut ini kembali lagi itu menurut sebagian ulama. Nah, sunnah hayat apa aja, Miss? Nah, sunnah hayat itu ada mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram akan ruku, bangkit dari ruku dan akan berdiri dari tasyahud awal. Kemudian tangan kanan memegang tangan kiri dan meletakkannya di dada. Membaca doa iftitah, membaca ta'awudz dan basmalah ketika membaca surat Al-Fatihah dan membaca surat lain. Mengucapkan amin ketika selesai membaca Al-Fatihah, membaca surah atau ayat Al-Quran setelah membaca surat Al-Fatihah, membaca takbir ketika akan ruku, sujud dan bangkit dari sujud, membaca tasbih ketika ruku dan sujud, membaca sami Allahu liman hamidan dan Rabbana lakal hamdu ketika i'tidal, berdoa ketika duduk di antara dua sujud, duduk sebentar setelah bangun dari sujud kedua, kemudian berdiri untuk rakaat selanjutnya, membaca doa setelah membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, membaca salam kedua, menoleh ke kanan dan ke kiri sehingga pipi kanan terlihat dari belakang ketika mengucapkan salam. Nah, sujud syahwi itu ada sebab-sebabnya. Yang pertama,
melakukan tasyahud awal atau lupa membaca tasyahud awal, lupa membaca doa kunut, kelebihan rakaat, ruku atau sujud, ragu terhadap jumlah rakaat sholat yang telah dikerjakan. Nah, di sini ada hikmah sholat fardu. Hikmah sholat fardu tentunya kita dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga kesadaran diri kita, mencegah perbuatan keji dan mungkar, menanamkan disiplin tepat waktu, menjadi obat, dapat memudahkan atau meringankan perkara dalam kubur, dapat memberatkan timbangan amal, dapat menjadi hijab atau penghalang dari api neraka, menjadi penyebab ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik anak-anak Miss. Nah, anak-anak Miss mengerjakan latihan ini ya. 1, 2, dan 3. Terima kasih.